Cina sebagai raksasa dunia dengan segudang keunikan dan prestasi, ternyata memiliki sisi gelap yang bikin syok. Negara ini memiliki populasi terbesar kedua di dunia yang mencapai sekitar 1,41 miliar orang. Dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit yang gemerlap dan kota-kota yang tidak pernah tidur, mencerminkan kemajuan teknologi dan ekonomi yang pesat. Beijing, Shanghai, dan Shenzhen adalah contoh kota yang menjadi pusat aktivitas tanpa henti, menampilkan inovasi dan kemewahan modern yang memukau. Cina memiliki sejarah dan budaya yang kaya, dikenal sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, dengan sejarah lebih dari 3.500 tahun. Negara ini juga terkenal dengan tembok besar Cina, bangunan terpanjang di dunia yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Selain itu, Cina memiliki 55 situs warisan dunia UNESCO, termasuk Istana Kekaisaran di Beijing yang memegang rekor sebagai istana terbesar di dunia. Dari literasi tinggi hingga jaringan kereta api terbesar di dunia, Cina menunjukkan kekuatan dan keunggulannya di berbagai bidang. Namun di balik gemerlapnya terdapat sisi-sisi gelap yang menarik untuk kita bahas, memberikan kontras yang tajam terhadap kemegahan dan kemajuan yang terlihat di permukaan, mulai dari skandal makanan dan produk palsunya hingga budaya kerja 1996. Ini adalah pasar pernikahan Shanghai di People Park, sebuah fenomena sosial terkenal di Tiongkok di mana setiap akhir pekan, orang tua, kakek, nenek, dan kerabat berkumpul untuk mengiklankan anak-anak mereka yang belum menikah. Mereka memasang poster yang menampilkan informasi pribadi anak-anak mereka, seperti mulai dari usia, tinggi badan, pekerjaan, dan latar belakang pendidikan. Tradisi ini telah berlangsung sejak 2004 dan mencerminkan keinginan kuat orang tua Tiongkok untuk berperan dalam memilih pasangan hidup anak-anak mereka. Peserta utama pasar ini adalah orang tua yang cemas dengan status selajang anak-anak mereka yang berusia 26 hingga 35 tahun. Rasio perempuan lajang lebih tinggi dibandingkan laki-laki membuat pria yang memenuhi kriteria itu sangat dicari. Sayangnya, orang tua lebih fokus pada aspek materi seperti kepemilikan apartemen dan status ekonomi, dan seringkali mengabaikan nilai cinta dan kecocokan pribadi. Pasar pernikahan ini paling ramai pada akhir pekan, terutama pada hari Sabtu, karena orang tua itu berharap bisa mengatur kencan pada hari Minggu. Cocok buat para jomblo yang sudah nyerah cari pasangan sendiri. Nggak kalah bikin shock itu adalah kehidupan malam berupa prostitusi ilegal. Meskipun secara hukum tindakan ini dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum, adat istiadat, dan moralitas sosial. Prostitusi di Tiongkok melibatkan pertukaran uang atau barang untuk aktivitas seksual, dan pelakunya dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Meskipun tidak selalu mengarah pada tuntutan pidana, pelanggaran ini tetap membawa sanksi administratif yang bisa berdampak serius, seperti penolakan izin tinggal di masa mendatang yang dapat menghambat karir ekspatriat di Tiongkok. Bagi mahasiswa, keterlibatan dalam prostitusi bisa mempengaruhi kehidupan akademis mereka. Contohnya pada September 2021, 3 mahasiswa pasca sarjana di Shanghai tertangkap melakukan transaksi prostitusi dan akhirnya diberikan penahanan administratif selama 3 hari. Dan pihak universitas serta orang tua mereka pun diberitahu akibatnya mereka dikeluarkan dari universitas. Masalah keamanan pangan di Tiongkok juga telah lama menjadi sorotan negatif dengan berbagai skandal makanan dan produk palsu alias oplosan yang merusak reputasi Cina. Meskipun pemerintah sudah berusaha memperbaiki situasi, produk-produk palsu dan berkualitas rendah masih banyak ditemukan. Salah satu alasannya adalah rendahnya biaya pelanggaran hukum yang membuat orang masih tetap berani melanggar aturan demi keuntungan. Selain itu, pengawasan yang kurang ketat terutama di pabrik-pabrik kecil dan usaha keluarga di pedesaan memperburuk masalah ini. Salah satu contohnya adalah adanya daging sapi palsu yang sebenarnya terbuat dari daging babi yang diolah dengan bahan kimia seperti lilin, parafin, dan garam industri, agar tampaklah seperti daging sapi. Pada tahun 2013 lalu, lebih dari 22 ton daging sapi palsu disita oleh polisi di Provinsi Xi'an. Selain itu, ada juga telur palsu yang kulitnya terbuat dari kalsium karbonat dan isinya dari campuran bahan kimia seperti natrium alginat dan gelatin.
Bahkan ada beras palsu yang terbuat dari campuran kentang, ubi jalar, serta plastik yang ditemukan beredar di pasaran. Bahkan diekspor ke negara-negara Afrika termasuk Nigeria, India, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Produk palsu ini tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tapi juga bakal membawa resiko kesehatan yang serius. Di sisi lain, ada kawasan kumuh di Chongqing, Tiongkok yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya penduduk miskin yang mencari peluang kerja. Di sini sewa rumahnya murah banget, hanya sekitar Rp650.000 per bulan dan kamar yang ada AC serta pemanas airnya itu sekitar Rp1.100.000. Banyak penduduk baru yang datang setiap hari. Sebagian besar dalam kondisi miskin. Mereka ini bekerja sebagai kuli angkut yang dikenal sebagai bang-bang. Sebagai petugas kebersihan dengan pendapatan sekitar Rp45.000 sehari. Meskipun awalnya hanya mendapatkan upah subsistan, banyak loh yang berhasil mengirim uang ke keluarga di pedesaan. Dan perlahan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Untuk menjawab masalah ini, Chongqing yang luasnya hampir 3 kali lipat Belgia, kini sudah menjadi laboratorium perencanaan urbanisasi. Kota ini telah dirancang untuk memungkinkan warga berpindah dari daerah pedesaan ke kota-kota satelit. Dan akhirnya ke metropolitan tanpa meninggalkan batas kota. Sisi gelap lainnya adalah julukan kota hantu di Tiongkok yang mencerminkan ledakan sektor properti negara ini. Banyak orang membeli properti sebagai investasi, namun seringkali properti ini tidak ditempati. Akhirnya sekitar 50 kawasan kosong tersebar di seluruh negeri. Kota-kota hantu ini terdiri dari gedung pencakar langit, jalanan sepi dan keheningan mencekam. Menyerupai kota-kota yang ditinggalkan atau dievakuasi. Krisis properti di Tiongkok semakin parah karena penjualan rumah baru anjlok. Dan pengembang kesulitan mencari dana untuk menyelesaikan proyek tersebut. Raksasa real estate seperti Evergrande terpaksa melikuidasi asetnya. Sementara lebih dari 50 pengembang perumahan gagal membayar utangnya dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini membuat pusing pemerintah Tiongkok yang berusaha mencegah sektor properti dari keruntuhan lebih lanjut. Bayangin aja jumlah properti kosong saat ini cukup untuk menampung hingga 3 miliar orang. Jauh melebihi populasi Tiongkok yang 1,4 miliar jiwa. Belum lagi budaya kerja 996 di Tiongkok yang bikin geleng-geleng kepala. Mengacu pada jadwal kerja yang umum di perusahaan teknologi, di mana karyawan bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. 6 hari seminggu, karyawan diharapkan untuk mengorbankan waktu pribadi mereka demi produktivitas dan keuntungan perusahaan. Meskipun budaya ini sering dipromosikan sebagai kunci-kunci keberhasilan perusahaan teknologi besar, kenyataannya memberikan tekanan yang sangat besar bagi para pekerja. Banyak karyawan merasa terjebak dalam siklus kerja yang melelahkan tanpa waktu untuk beristirahat atau menikmati kehidupan pribadi mereka. Bahkan ada laporan tentang pekerja yang mengalami burnout atau kelelahan ekstrem hingga mengalami kondisi kesehatan serius, bahkan sampai meninggal dunia. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok dan beberapa perusahaan mulai menyadari dampak negatif dari budaya kerja 996 tersebut. Beberapa perusahaan besar seperti Alibaba dan JD.com telah mendapat kritik keras dari publik dan regulator mengenai kebijakan kerja ini. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung Tiongkok dan Kementerian Sumber Daya Manusia menyatakan bahwa praktik kerja 996 melanggar hukum ketenagakerjaan negara. Namun perubahan besar masih sulit dicapai karena budaya ini sudah mengakar dalam industri teknologi. China juga telah menerapkan sebuah konsep serupa dalam skala nasional yang disebut sistem kredit sosial untuk mengontrol perilaku warganya. Sistem ini sendiri diluncurkan pada era Xi Jinping bertujuan untuk mempromosikan perilaku baik dan menghukum perilaku buruk melalui pemberian skor berdasarkan tindakan individu. Sistem ini menggabungkan berbagai data, mulai dari catatan kriminal hingga perilaku sehari-hari. Untuk menilai kesesuaian seseorang atau entitas dalam masyarakat, mirip-miriplah dengan SKCK kalau di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pemerintah melacak dan mengevaluasi individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Menciptakan daftar putih, merah, dan hitam.
SKS ini menciptakan kontrol ketat terhadap 1,4 miliar warga Tiongkok dengan memberikan keistimewaan bagi mereka yang memiliki skor tinggi dan hukuman bagi yang memiliki skor rendah. Ini menciptakan lingkungan di mana perilaku sehari-hari masyarakat dipantau dan dievaluasi secara terus-menerus. Tak kalah ngeri, ada makanan ekstrim yang menjadi bagian dari budaya kuliner Cina yang menarik perhatian banyak orang. Meskipun beberapa di antaranya kontroversial, mulai dari kala jengking goreng ya yang sering dijajakan di Wang Fujing Street, Beijing, dan disajikan tanpa ekor untuk memudahkan dikonsumsi. Ada juga larva lebah adalah makanan lain yang populer disajikan dengan bumbu dan dipercaya memiliki nilai gizi tinggi, meskipun terlihat cukup eksotis. Selain itu, daging buaya dianggap sebagai superfood karena kandungan protein dan nutrisinya yang tinggi. Hingga century egg atau telur abadi yang direndam lama hingga berubah warna jadi gelap. Menjadi pilihan unik dan ekstrem dalam kuliner Tiongkok. Meskipun menarik bagi sebagian orang, beberapa dari makanan ini seperti sup kelelawar yang telah dikaitkan dengan isu-isu kesehatan. Termasuk penyebab virus COVID-19 walaupun belakangan dianggap hoax. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah. Dan jangan lupa subscribe dan like video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.